Sejumlah gubuk di bantaran sungai kawasan Medan Helvetia, Medan Sumatera Utara digerebek tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Helvetia. Sejumlah pengguna narkoba nekat kabur dan terjun ke sungai. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Helvetia saat melihat sejumlah pengguna narkoba kabur menjeburkan diri ke sungai. Para pelaku yang merupakan target operasi polisi ini tidak menghiraukan tembakan peringatan petugas sehingga memaksa petugas ikut menceburkan diri ke sungai untuk menangkap pelaku. Petugas pun berhasil menangkap 2 pelaku yang menceburkan diri ke sungai dan 2 pelaku lain ditangkap di gubuk saat penggerebekan. Penggerebekan ini dilakukan lantaran gubuk-gubuk kerap dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Sudah kali kedua kami lakukan GKN di tempat tersebut. Pada yang pertama sudah dimusnahkan bedeng-bedeng liar di sana, namun kemudian kembali dibangun lagi sehingga kembali dilakukan GKN lagi. Selain menangkap 4 pelaku, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan serta merobohkan sejumlah gubuk liar yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pria di Bungo, Jambi disekap selama 3 hari karena tidak mengantarkan pesanan narkoba. 3 orang pelaku bahkan meminta uang tebusan sebesar Rp150 juta kepada keluarga korban. Pria ini akhirnya ditemukan saat Reskrim Polres Bungo dalam kondisi tangan dan kaki terikat di sebuah rumah kayu yang berada di tengah kebun karet di Kabupaten Bungo, Jambi. Korban merupakan Ricky Ricardo, warga Padang yang telah disekap selama 3 hari. Sementara pelaku penculikan terdiri dari 3 orang. Para pelaku meminta korban untuk menghubungi keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar Rp150 juta. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. 1 pelaku berhasil ditangkap sedangkan 2 pelaku lainnya masih buron. Ada orang yang dulu mengantarin. Abang disuruh ngantar aja gitu? Iya. Isinya tahu garam, mau saya mengantarin. Tahu? Kasih upah. Saya butuh uang juga. Tersangka ini SAP dibantu oleh 2 rekannya atas nama TN dan juga RS. Ini masih kita lakukan penelusuran keberadaannya karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Penyekapan ini berkaitan dengan pelaku yang membeli narkoba sebanyak 1 kg melalui jaringan lapas Bungo kepada bandar narkoba yang ada di Sumatera Barat. Namun barang yang diantar ternyata garam. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi usai videonya yang tengah menghisap sabu viral di media sosial. Polisi mengamankan barang bukti alat isap sabu yang disembunyikan di kamar tidurnya. Seorang wanita yang tengah mengkonsumsi sabu sambil siaran langsung atau live di media sosial viral. Dalam video berdurasi 52 detik ini, seorang wanita dengan santainya mengkonsumsi sabu di depan warganet. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga di rumahnya di Padang Sarai, Lubuk Buaya, Kota Padang. Polisi juga mengamankan barang bukti alat isap sabu. Diduga pelaku dalam kondisi depresi setelah suaminya ditahan akibat kasus narkoba. Ditanggapi oleh tim Raja Wali, kita langsung mengamankan barang bukti, alat-alat yang telah dipergunakan oleh tersangka untuk mengkonsumsi narkotika di sabu. Ada pipet, ada bekas bong yang dipergunakan, kita temukan pada saat penggeledahan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Hanya karena cekcok saat menonton pertunjukan kuda lumping, seorang remaja 17 tahun asal Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tega menganiaya teman sendiri hingga tewas. Sempat kabur usai melakukan penusukan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. DP 17 tahun warga Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, diringkus polisi usai menganiaya temannya sendiri hingga tewas. Meski sempat kabur, polisi berhasil meringkus DP di perbatasan Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong. Penganiayaan ini bermula saat pelaku dan korban yang diduga mabuk tuak berselisih saat menonton pertunjukan kuda lumping. Pelaku dan korban sempat berkelahi di arena pertunjukan, namun berhasil dibubarkan oleh warga. Lantaran masih dendam, pelaku lantas menyusul korban ke rumahnya. Di depan rumah, pelaku menganiaya korban dengan sebilah pisau hingga tewas. Mereka sama-sama minum tua, kemudian ketersinggungan omongan, mereka berkelahi karena pelaku mungkin posisinya kalah dengan korban, tidak puas mengambil sebilah pisau, kemudian ditusukkan kepada korban. Karena korban masih di bawah umur, polisi akan menjerat pelaku dengan pasal perlindungan anak dan tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Dituduh memiliki 2 wanita simpanan, seorang oknum perangkat desa di Tulung Agung, Jawa Timur dituntut mundur oleh warga. Puluhan warga yang geram atas dugaan perselingkuhan tersebut mendatangi kantor desa dan menuntut yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya. Puluhan warga desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulung Agung, menggeruduk kantor desa setempat. Mereka menuntut agar Wahyu, Kaurkesra Desa Karanganom, mundur dari jabatannya. Pasalnya, Wahyu dinilai melanggar etika dan mencoreng nama baik Desa Karanganom. Wahyu yang telah memiliki istri dan anak tersebut diduga berselingkuh dengan 2 perempuan di Kecamatan Ngunut dan Kalidawir. Dalam aksinya, Wahyu mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR Tulung Agung serta menggunakan mobil dinas istrinya. Bapak Wahyu tadi itu mundur karena sudah menginjak harga diri warga Karanganom dan Desa Karanganom. Kasus yang menimpa Pak Wahyu sebenarnya apa sih permasalahan di masyarakat menuntutnya? Perselingkuhan. Jadi dia itu selingkuh sama 2 orang daerah Kalidawir sama Kacangan Ngunut. Saudara Wahyu menghendaki waktu 1 minggu untuk berpikir, tetapi kehendak warga harus hari ini juga. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saat ini Wahyu dalam pengamanan pihak kepolisian. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Mayat seorang pria muda ditemukan mengambang di aliran kali Mokervaart, Kalideres, Jakarta Barat. Identitas korban hingga kini masih belum diketahui. Warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan sesosok tubuh seorang remaja di aliran kali Mokervaart. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah memancing ikan. Polisi bersama BPBD Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi jasad korban. Memang ada luka di pelipisnya. Itu diduga mungkin waktu dia jatuh itu kemudian terbentur. Untuk identitasnya sendiri Pak Kapolsek, apakah ada identitasnya? Untuk tadi waktu kita ini identitas sama sekali. Guna kepentingan penyelidikan penyebab kematian korban, polisi membawa jenazah korban ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku penculikan 4 anak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan, pelaku menculik para korban untuk melampiaskan perilaku seksual menyimpang.
Polisi menangkap 1 pelaku penculikan 3 anak di Jakarta Selatan dan 1 di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 1 pelaku di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Saat penangkapan, polisi juga menemukan 1 korban. Menurut polisi, pelaku menculik para korban demi melampiaskan nafsu seksual menyimpang. Setelah tim bergabung, kami mendapatkan analisa dan kemudian dari analisa yang kami lakukan itu bahwa kuat dugaan pelaku itu ada di daerah Jakarta. Pelaku menculik para korban dengan berpura-pura menjadi polisi di mana para korban tidak memakai masker. Saat itu mereka sedang di Danau Tanah Kusir di kawasan Pesanggerahan. Salah satu korban bahkan dibawa hingga ke Cianjur, Jawa Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, menjamin keselamatan perempuan dan anak adalah bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan oleh Partai Perindo. Salah satunya melalui pendidikan kepada masyarakat agar mereka mengerti akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam upaya mendukung kualitas pendidikan masyarakat, terutama pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, relawan perempuan dan anak Partai Perindo membangun komunitas belajar anak di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komunitas belajar ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu tanpa dipungut biaya sepeser pun sebagai bentuk perhatian Partai Perindo terhadap pendidikan anak. Sekaligus sosialisasi Undang-Undang Perlindungan terhadap anak dan perempuan untuk masyarakat yang ada di Warakas, Jakarta Utara. Inti daripada sosialisasi, kita berharap ada tindakan pencegahan supaya anak-anak kita tidak mengalami tindakan kekerasan dengan ada undang-undang yang mengatur dan bagaimana orang tua kita berperan sebagai sahabat anak terbaik. Sementara itu, dalam menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tama S. Langkun, meminta seluruh masyarakat maupun lembaga pemerintah agar dapat serius bekerja secara profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pak Kapolri harus serius nih. Kalau perlu misalnya dia buat unit. Misalnya unit kekerasan seksual di bawah Mabes Polri. Entah nanti jadi direktorat atau jadi apa, dia harus ada kelembagaannya. Benar. Jadi harus ada ditangani secara profesional. Ini menurut saya akan membantu ke depan. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia mendapat perhatian dari Partai Perindo. Salah satunya dengan memberikan pendampingan atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur berinisial NPE di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.